karena ada perubahan tampuk pimpinan di Pramac Racing. Tampuk pimpinan, tahu nggak? Kalau kemarin kita punya Soko Guru, sekarang kita punya tampuk pimpinan. Itu akan menjadi dahsyat. Seorang Marc Marquez duet dengan orang penting MotoGP ini, bisa bikin Honda makin wow lagi. Kalau misalnya sama, ya nggak apa-apa. Oke. Kalau sama, berarti kita harus lebih julid. Oke. Tapi kalau beda, kita berantem. Oke. Setuju ya? Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kangen kan? Iya. Aku yang kangen loh Mas Joni, karena dia tuh kemarin sempat sakit, ya kan? Makanya 2 Pedok Talk absen. Tapi nanti kalau dibilang berdua terus orang curiga. Ya kan? Julidnya apa gitu ya. Padahal enggak, emang kangen aja Mas Joni. Kalau ketemu aku tuh ibaratnya nggak di charge. Bisa betul, banget ya. betul. Tapi aku seneng banget loh Mas Joni udah hadir kembali di sini. Karena ini tuh topik yang sangat amat panas hari ini. Ya, seperti kemarin panasnya India kan. Jorge Martinez sampai mau pingsan. Sampai balapan tuh. Kemarin tuh kayak karena terlalu di jam yang sama aja. Kalau dimundurin ke sore mungkin nggak kejadian kan. Nggak ada lampunya. Iya, itu doang. Karena kan deket-deket maghrib. Oh iya, benar. Di 2 hari pertama itu loh yang Iya, Sabtu. karena kan delay kan sebenarnya kan Betul. yang sprint kan. Dan itu juga delaynya bukan karena apa-apa. Karena marsalnya itu nggak dapat makan siang. Itu dia. Cuman Jadi telat doang. Itu jadi dibilangnya, makanya sempat gak percaya loh. Ada masalah dengan kondisi track. katanya track condition gitu kan. Itu mirip kayak waktu Mandalika, jangan inget nggak? Iya. Yang dikurangin Moto2 dikurangin lap-nya. Padahal kita nggak lihat ada yang ngurus-ngurus. Di track baik-baik aja betul. kan. Ya, tapi ya gitulah namanya juga di Asia, maklumin aja. Betul. Tapi sekarang kita akan langsung membuka Pedok Talk hari ini dengan news flash yang anget. Yang pertama adalah, ini sebenarnya aku agak bingung. Pegangan dihafal ya. Ini tadi aku bahas juga nih. Ini sih Ducati pilihan yang udah dewasa. Tadi ya kan? Kita bilangnya om-om. Bapak-bapak. Tapi bener, soalnya ini tuh emang nyaman banget sebetulnya. Jadi kalau yang suka touring jarak jauh segala macam tuh pilihannya ini gitu kan. Gak mungkin naik Panigale V4S dong. Saya multistrada aja deh. Dia mah udah ada jagoan multistrada. Karena lebih raw ya. Satu itu sama banyak box, bisa bawa barang banyak. Ini temennya Om Yuk Tansil nih pasti ya kan. Nih kalau Om Yuk kan senengnya juga yang multistrada, soalnya senengnya adventure segala macam. Nah ini tuh aku agak sedikit mirip dengan yang kita rasakan tentang Mandalika. Betul. Ingat gak? Mandalika tahun lalu itu banyak banget yang tracknya ini, kondisinya ini, drama, logistik apa segala macam. Tapi sukses-sukses aja gitu. Meskipun dengan banyak catatan ya, aku nggak bilang semuanya sempurna, tahun lalu nggak banyak catatan. India ini juga banyak yang bilang pas awal tuh, wah visa nggak beres, terus logistik nggak beres. Awal sempat nggak jadi gara-gara pajak. Siap. Katanya. Ya karena tapi kasusnya itu kan sempat yang F1, F1 ya. Jadi pada saat si promotor F1 masukin bahwa ini tuh sport loh. Tapi pemerintah India bilang apa? Wah ini hiburan, jadi harganya lebih tinggi. Pajaknya, jadi beda antara pajak sport sama pajak entertainment. Makanya akhirnya FIA sama pemerintah setempat di tempat BOT International Circuit itu berantem. Akhirnya udah nggak usah ada lagi gitu. Sia-sia deh, akhirnya 10 tahun sudah tidak ada event yang besar di BOT International Circuit kan. Tapi yang menarik buat aku adalah sempat dibilang visa berantakan. Logistik juga katanya sempat berantakan juga. Bahkan sampai akhir race itu juga dikhawatirkan bahwa ini customnya keluar dari India menuju ke Jepang itu juga akan jadi kasus juga. Tapi ternyata sejauh ini nggak terbukti tuh, mulai dari turn 1 yang katanya deket tembok segala macam, aspek keselamatan, homologasi juga nggak ada apa-apa Mas Joni. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditakutkan sama rider dan jurnalis-jurnalis yang di luar gitu. Ya problemnya adalah kalau saya melihat ya kultur Eropa ini kan memang dia harus bersiap-siap jauh-jauh hari. Nah ini problemnya adalah kemarin itu dia nggak tahu kalau di Asia bangun candi aja semalam. Biasa itu. Dan itu problemnya adalah kemarin kan ya satu ini sirkuit udah 10 tahun lamanya nggak digunakan. Dan jangan lupa bahwa sirkuit boot ini ya
plotnya itu bukan sebagai MotoGP, F1. tapi F1. Betul. Cuman ya itu tadi agak sedikit tanda petik benefit karena kan yang buat Herman Tilke. Yang sempat kita bahas, kalau jaminannya yang buat arsitek Herman Tilke atau Javelli, ini pasti udah langsung homologasi VIM Lolos. atau VIA lolos. Nah, ini Betul. yang membuat akhirnya agak sedikit lama karena homologasi itu hampir seminggu sebelum MotoGP hari Kamis itu baru didatangkan. Iya. Dan makanya ada sedikit pembenahan-pembenahan, itu pun kemudian juga memang ada beberapa hal karena pembalap-pembalap melihat bahwa ya saat simulasi dengan racing sim atau dengan MotoGP 2023 tikungan 1 itu agak menyulitkan karena memang plotnya kan buat roda 4. Mungkin kalau roda 4 masih bisa evacuate kan kalau motor ya kita ingat kemarin di practice pertama itu Takaki Nakagami mengalami istilahnya overshoot. Ya. Itu kalau pemainnya gravelnya nggak nancep, itu motornya terbang gitu. Betul. Karena ini tuh bukan hanya masalah jarak run off-nya segala Itu. macam, tapi gravelnya juga menentukan ya nggak sih? Jadi gravel yang bagus tuh ya udah benar-benar sep nancep gitu. Nancep. Jadi bukannya kelempar Iya. gitu, bukannya licin gitu ya. Itu juga nggak sembarangan ya kasih kerikil aja deh nggak apa-apa gitu. Itu juga bukan sembarang kerikil, geng. Jadi itu sebenarnya ada hitungannya, benar ya Mas Joni ya? Dan hal yang lainnya adalah karena terakhir menggelar F1 dan ini plotnya memang sebenarnya buat F1, ini berdampak ke Marshall-Marshallnya. Marshall-Marshallnya itu lebih piawai menangani ajang Formula One ketimbang MotoGP. Makanya kemarin itu, ya kemarin sempat dikeluhkan karena apa? Pada saat terjadi insiden keluar tabrakan, si evacuate Marshall itu nggak ada yang langsung evakuasi ngapain. Karena kalau mamanya dulu di F1, Oh iya benar. kan diangkut tinggal pakai kren, tinggal Iya, pakai apa. Ini iya. enggak, jadi kayak Emang kita harus ngapain gitu itu kan? jadi Iya, harus iya. ngapain butuh sampai kalau kemarin tuh ditegaskan oleh Emang nggak Francisco, briefing dulu? ya briefing Jang, cuma kan masalahnya kemarin sangat mepet. Iya benar. Jadi artinya dan juga kan terakhir event balap roda 2 itu 2016 dan 2016 pun banyak catatan tuh, itu baru tingkat Asia. Yes. Nah di sini kan mestinya lain cerita, kalau pamannya kemarin Mandalika memang ada masalah di Marshall, tapi kemudian kan kita minta bantuan Iya. ke Malaysia Iya, yang benar, lebih ini dan itu mulus. Nah kemarin enggak, sampai istilahnya pada saat kejadian insiden bendera kuning itu sampai pembalap 2 lap itu belum selesai. Iya. Makanya Lama kemarin banget. Brad Binder kesel. Dia punya kemampuan bisa lolos Q 2 kali loh. dua kali, tapi gara-gara evakuasinya telat. Ya kita ingat kemarin yang di Q2 kejadian Alex Marquez yang kesakitan itu lama kan. Iya, Bisa betul. kalau mau yang cepet angkat bawa otomatis setelah Iya. ada di luar ruang evakuasi. Itu cukup lama ya. Itu udah bisa lanjut, pembalap lain tidak dirugikan. Ini yang menjadi problem meski ya itu tadi, dan bahkan memang yang sempat kasus kan yang ramai, wah ini kurang dekat, ini kurang dekat. Iya, Cuma betul. kemudian akhirnya pembalap merasakan ternyata masih bisa. Iya. Tapi itu tadi seandainya mungkin jauh-jauh hari bahkan pembalap diberikan istilahnya momen penjajakan dulu, mungkin ya sudah lebih dari awal si BUT International Circuit ini siap menggelar MotoGP. Yang diuntungkan dari Mandalika sebetulnya adalah tes pramusimnya tuh dibikinnya di situ. Itu. Jadi akhirnya banyak evaluasi yang bisa dilakukan Ketahuan. pasca itu gitu kan. Iya. Nah, terus udah gitu ada berita juga Iya. kemarin yang heboh banget adalah Betul. Franco Morbidelli yang udah dikonfirmasi bergabung dengan Prima Pramac untuk 2024. Betul. Terus Taka Nakagami juga udah perpanjang kontrak. Ya itu sih kalau Taka Nakagami udah 99% emang dia pasti diperpanjang. 99,9 Iya, udah iya. bilang. Udah yakin gitu ya. Oh. Nah cuman kalau menurut Mas Joni, Iya. ini sih kita main ramal-ramalan ya. Betul. Franco Morbidelli ini udah sering ngomong sama gengnya dia di Iya, VR46 betul. Riders Academy Iya. tentang Ducati tuh begini Betul, loh. Dan dia betul. lihat Alex Marquez dari Honda ya sama-sama V4 sih ya. Betul. Pindah ke Ducati adjustnya gampang. Setuju. Apakah Franco Morbidelli menurut Mas Joni akan bisa cepat adaptasinya? Kalau Pasti bisa, Jeng. kenapa yakin sekali kamu? Ya karena satu hal, ya kultur dari VR46 Racing Academy ini kan sering latihan bareng. Iya, Nah ini dapat insight lah ya. dapat insight pertama. Dan jangan salah, Franco Morbidelli ini kalau latihan itu buset. Kenapa? Performanya itu ngalah-ngalahin yang pemain 3 Ducati. Itu Masa? mereka sampai anjir kenceng banget ya, Oh ya? pakai motor standar gitu. Dan cuman emang dia bilang kasihan kalau mamanya kita ajak ngobrol nggak nyambung katanya gitu. Tapi dia juga bilang, Itu. jadi waktu di press con itu ya akhirnya sekarang Gua bisa aku nyambung.
kalau ngomong sama teman-teman aku karena mereka cerita Ducati gimana, aku Iya, dia nggak aku bisa. mau ngomong apa? Iya. Kasihan. Satu hal aja. Dan Oh. kemudian kalau kita melihat kultur di Ducati yang notabene 8 pembalap itu kan semua Iya. buka data aja. Iya ya. Buka data, bahkan Betul. seorang Jorge Martin itu bisa tahu kemampuan seorang Pecco Bagnaia seperti apa. Bahkan pada saat ditanyakan di press conference, sebenarnya kan udah dibukain data, tahu kelebihannya. Ya gue tahu sih bahwa Pecco Bagnaia tuh hebat di sini. Cuman lagi-lagi kan masing-masing kan punya karakter riding Iya sendiri. betul ya, kayak Itu Pecco tuh kuat di di breaking, gitu. gitu. Betul. Dan itu oke, gue bisa andelin di mana. Jadi benar-benar saya rasa dengan keterbukaannya Ducati, saya rasa Morbidelli bisa langsung beradaptasi. Oke, nah terus kalau kita ngomongin soal teka-teki nih, ini segmen 1 udah panjang kan. Jadi yang lucu juga adalah waktu press con hari Kamis, Iya, Kamis. Augusto Fernandes ditanya, ini mukanya masih kosong nih gas-gas. Iya. Tapi gimana? Nggak tahu, bukan urusan aku. Aku sih Betul. udah tanda tangan kontrak buat Setuju. 2024. Iya. Lah terus gimana ceritanya nih apa Mas Joni? Gue juga jadi bingung tau nggak? Jadi ini sebenarnya akumulasi proses yang tidak mulus dari KTM. Ya. Karena jadi PHP kan, karena Betul. dia bilang Pedro Acosta udah pasti naik kelas ke MotoGP. Kan itu diawali dari Pedro Acosta sendiri yang Iya. gua tahun depan mesti ke MotoGP. Ini Betul. kan tanda istilahnya bukan bendera kuning ya. Jangan dong. Jangan bukan bendera kuning, tapi ini istilah benar-benar warning. Karena apa? Kalau sampai Pedro Acosta udah ngomong kayak seperti itu, saya tahun depan ke MotoGP. Harus ada tempatnya. Harus ada tempat. Kalau kagak ada tempat, pergi nih. Ah. KTM bisa rugi bandar, men. Iya. Dan dari Udah dia situ, ngebibitin. Iya, udah ngebibitin, udah bagus, udah istilahnya benar-benar disiapin. Iya. Dan emang udah long project bahwa ini tuh bakal jadi bintang KTM, bahkan digadang-gadang juara dunia. Sampai pergi, udah deh pusing. Makanya Nah terus sekarang gimana? ya sampai kemudian kan mencoba negosiasi untuk bisa Nambah mendapatkan slot. Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah alhasil inilah yang kemudian memang agak sedikit menyakitkan sih buat seorang Pol Espargaro dan juga Augusto Fernandes. Memang muka Pol Espargaro nampang di sana, tapi secara Dan dia udah status punya kontrak juga. iya, dulunya punya kontrak. Tapi kemudian ini akan ya jadi kayak semacam seleksi, ujian lagi di dua pembalap ini. Kan satu Pol Espargaro Berarti yang kayak kita bilang di Paddock Talk sebelumnya dong ya, mereka bersaing untuk dapetin masih kursi bersaing. ini. Dan itu pun ditanya, Pol Espargaro gimana? Ya, saya tidak masalah. Saya memang tetap tidak aman, dia bilang. Meskipun saya punya kontrak 2024, tapi udah dibilangin bahwa mereka tetap dievaluasi. Iya. Awalnya sih kemarin kalau umpamanya sampai deal si KTM nambah tim sampai Austria akan ketahuan siapa. Tapi karena sekarang tidak Udah ada pasti slot, nggak bisa. makanya diperpanjang sampai Jepang namanya. Tapi memang di sini kita bisa lihat perbedaan antara yang sudah senior sama yang masih muda. Betul. Kalau Pol Espargaro bilang, ya udah punya kontrak tapi kita masih harus dievaluasi. Tapi kalau Augusto Fernandes nggak tahu, pokoknya aku udah tanda tangan kontrak, serah deh gitu. Pokoknya aku pasti di situ. Karena Augusto Fernandes sebenarnya agak sedikit di istilahnya di Udah gitu ya, di udah gitu yang naik juga Pedro dia. Acosta lagi. Itu. Kesel kan dia. Kan sebenarnya KTM Iya. itu sempat meralat bahwa ya untuk tahun ini kita coba untuk mempertahankan rookies. Karena tahun lalu kan dia Iya, betul. Remy Gardner dan Raul Fernandez tuh berantakan akhirnya sampai wah salah nih. Makanya dia belajar dari situ, coba untuk menahan si rookies ini. Sialnya Augusto Fernandes kayak di PHP-in. Gara-gara ya itu tadi, Pedro Acosta yang bisa disentil. Lu pakai acara minta naik kelas MotoGP sih. Gitu, Susah emang kalau orang jago gimana dong? Iya. Ya nggak bisa disalahin ya. Betul. Nah terus udah gitu berita yang terakhir adalah tentang pernyataan Paolo Ciabatti. Jadi Paolo Ciabatti bilang bahwa tentang Marc Marquez ke Gresini, dia bilang ya memang Gresini punya kesempatan untuk bisa mengontrak Marc Marquez, tapi sekarang keputusannya ada di Marc Marquez dan ditunggu sampai nanti dia akan meeting di Jepang. Sama HRC gitu ya sama bosnya Honda lah gitu. Aku pengen tahu pendapat Mas Joni tentang Marc Marquez, apakah prediksinya dia akan stay atau enggak? Kalau Paduka bilangnya dia akan pindah. Paduka Jorge. Saya sih akan lebih melihat dia akan bertahan. Satu, dia pasti akan menghargai kontrak sampai 2024. Kalau umpamanya dia nekat, ya tanda petik misalkan ambil keputusan untuk pergi, dia berarti harus bayar kompensasi. Itu udah klausul hukumnya. Nah, apakah dia mau? Ya iyalah, enak banget orang udah dikontrak terus udah gitu keluar kagak bayar apa-apa. Jadi
perlu catatan nih, Iya. bukan istilahnya Mark Marquez itu pindah dengan gampang pindah, enggak. Karena dia punya kontrak sampai 2024. Kalau kita tarik ke kasus Udah dibayar loh itu. udah dibayar di 2020 udah dibayar full. Dan mungkin kalau kita boleh berandai-andai katakanlah di 2020 dia tidak cedera dan juara dunia, mungkin HRC akan nimbang-nimbang. Oke dia udah ngasih 7 gelar juara dunia. Masalahnya kan dia nggak perform kan, Nggak di luar perform. dari dia cedera segala Iya. macam ya. Dan satu hal lagi kalau kita belajar ke kasus Valentino Rossi yang juga pergi dari Honda, Rossi itu abis di tahun itu loh. Iya. Si Hondanya yang emang berusaha untuk mempertahankan Valentino Rossi Betul. hingga akhirnya Valentino Rossi milih pergi. Itu pun kan karena Valentino Rossi merasa tidak diwongke, tidak Nggak dianggap. dianggap bahwa oh, dia juara dunia bukan karena kemampuannya tapi Karena motornya. Nah, sementara kalau saya melihat justru di kondisi Marc Marquez ini sebenarnya Honda loh yang banyak istilahnya mengorbankan kepada seorang Marc Marquez. Artinya Setuju. kalau sampai ya kalau saya sih istilahnya ya apa aja kalau pepatah yang dia dibikin terus udah gedenya lupa. Jangan kacang lupa kulitnya. Ya kan? Saya takutnya kejadian seperti itu. Benar. Tapi kalau aku bilang ya sebetulnya mungkin aja. Jadi kalau yang pas aku ngobrol sama Jorge Lorenzo di MotoGP Guru, itu kan dia bilang gitu. Jadi saya sempat kecerai juga nih. Paduka mau ngomong apa? Paduka mau ngomong apa bilang? Ya sama aja. Enggak, tapi aku bilang kan waktu itu. Iya. Tapi ini nggak direkam. Jadi Oke. waktu itu aku jadi nggak tayang di YouTube-nya ya. Jadi pas kita lagi ngobrol sebelum direkam, dia bilang udah pasti pindah katanya si Jorge Lorenzo. Tapi aku bilang, tapi kan Joan Mir di Instagramnya bilang sequeda, gitu. Yang artinya adalah bertahan, tetap bersama. Dan ada fotonya dia sama Marc Marquez. Betul. Terus aku bilang, tapi dia nge-post gini loh gitu. Ya bukan berarti kan cuma sosial media katanya si Jorge Lorenzo. Tapi kalau menurut aku, kalaupun pindah, Grace ini cuman jadi sekoci. Stepping stone. Iya, stepping stone doang lah gitu. Jadi supaya Jadi ini kita ngomongin Marquez apa ngatain bajing luncat nih? oh berlayar ini, Berlayar. nggak nyambung lagi. Nggak nyambung lagi. Satu bajing luncat, satu berlayar. Iya. Tapi soalnya mungkin menurut Marc Marquez sekarang Honda tuh lagi sinking banget. Iya. Jadi dia butuh perahu sekoci untuk Betul. menyelamatkan dia. Tapi ya paling cuma setahun. Iya. Buat Grace ini menyenangkan karena artinya bisa mendatangkan banyak uang ke Grace ini. Tapi jangan, karena nanti ada Antangin, ada MS Glow, Wonderful Indonesia, gimana sih? Itu kan banyak sponsor Indonesia, jangan loh, ya kan? Kalian makanya kalau pengen lihat semua yang berbau Indonesia, jangan harapkan Marc Marquez pindah. Saya pilih tetap bertahan di Honda. Iya. Karena saya rasa, ya kemarin tuh kan dia sempat marah di Misano, tapi kan di counter oleh Puig, oleh juga beberapa itu kan itu motor prototype. Jadi ini diberikan untuk kasih gambaran. Kalau ngasih motor 2024 terus mau langsung dipakai, ya nggak mungkin juga. Kalau menurut Mas Joni, apakah dengan tidak diberikan mesin baru pas Misano kemarin itu bukti ketidakseriusan Honda? Kalau menurut aku sih enggak. Enggak aja. Iya Artinya dong. Dia juga Dikira bikin mesin baru gampang. satu itu. Dan kedua Honda menyadari kalaupun dikasih 2024 toh Terus tidak dia lagi tidak dipakai di sisa ronde, enggak Jong. Jadi ngapain juga loh, tetap aja ntar akan dipakai di Valencia. Gini ya. Tes Valencia. Sebelum kita tutup segmen satu udah panjang ini, kayak 2 jam dari ini. Jadi kalau aku nih, aku sebagai Honda, Iya. terus Mas Joni adalah Marc Marquez, rider aku. Dia bilang nih, kayaknya aku udah mulai gak betah nih kerja sama Lucy gitu kan. Iya. Ya kali deh gue kasih sekarang motornya, ntar dulu kita Ntar nego dulu dong. iya. Iya gak sih? Jadi jangan dilihat sebagai Honda tidak serius mempertahankan Marc Marquez dengan tidak memberikan mesin baru. Kenapa? Lah lu aja bilang gadang-gadang mau pindah, masa gue kasih? Iya dong. Kalau aku tuh otaknya duit banget soalnya. Ya itu, dan bahkan kan Abortive pun sempat hampir keceplosan. Dia bilang apa? Lu pikir gua kagak lagi berusaha untuk datangin orang yang hebat? Gigi Dalinya maksudnya. Itu, Tuh Jan. kan, makanya ntar ya kita tahan dulu, istirahat dulu, kita akan balik setelah yang berikut ini. Kita lanjut lagi ya, sekarang kita langsung masuk ke apa yang terjadi di Booth International Circuit. Namaste. Jadi, Namaste itu kalau yoga sih, Namaste itu kayak damai bersama Allah. Nggak tahu deh, aku bukan anak yoga, bukan orang India lagi. Iya. Nggak tahu, aku cuma tahu Amitabh Bachchan sama Shah Rukh Khan. Dah, itu aja. Lain dari itu aku nggak tahu. Nah, kita ngomongin tentang sesi hari Jumat dulu Mas Joni. Jadi, hari Jumat itu adalah hari penentuan di mana semua tuh
melihat bener nggak sih Booth International Circuit itu semenakutkan yang diomongin orang-orang. Seeing is believing. Iya kan, katanya ada ular, ada virus Nipah, bisa nggak beres. Bisa beres, iya. Ternyata India membuatkan kita semua harus namaste, ya kan? Damai aja gitu. Nah, jadi semua rider itu pada bilang, ih ini better than expected. Iya. Kata Pol Espargaro. Saya sempat terjemahannya tuh fun itu lucu. Ini stand up komedi apa ternyata. Iya. Fun itu menyenangkan, seru. Karena ternyata ini sirkuit yang teknikal banget. Iya, Herman Tilke udah lah ya gitu. Udah pasti cakep. Nah terus udah gitu Miller bahkan bilang katanya ini seru loh, ada fast chicken kayak di Mugello. Terus jadi kayak kalau lagi race tuh ya, kayak Simon Crawford juga bilang kan pas nyobain, ini di Sepang bukan ya? Kok mirip ya kan? Cuman tapi kok ini ada Mugello? Iya ada Mugello, terus sampai pelaganya. Ada Sachsenring juga. Simon Crawford bilang, ada Suzuka. Suzuka dipakai F1. Ada Suzuka itu yang banking 89 jam. Iya. Cuma kalau Suzuka dia bilang kan ke kiri. Iya. Artinya ya. Aku ingetin aja buat Pak Simon Crawford, jangan bawa-bawa F1 kalau yang main MotoGP. Nanti kayak aku dimarahin. Jangan ya kan. Pak Crawford kan pernah main di Suzuka juga. Iya. Bener. Membandingkan itu semua. Tapi benar, Suzuka itu adalah sirkuit yang sangat teknikal gitu ya. Karena minggu kemarin itu aku tuh juga bingung loh geng. Karena ada F1, ada MotoGP itu semua waktunya deket-deketan. Ada Superbike. Terus ada lagi yang deket itu Grand Touring World Championship-nya Asia. Iya benar. Aku tuh membagi konsentrasi aku aja untuk F1 sama MotoGP. Itu beneran yang satu nonton apa, di sini nonton apa yang, hah? Ya gimana komentatornya gitu? Bingung banget, sumpah. Tapi ya kemarin kan Wilhelmus berkumandang lagi. Jadi ya udahlah ya gitu. Nah, tapi memang ini seru banget karena kalau misalnya kalian lihat trek lurusnya itu sangat amat panjang. Ya kan? 1,22 diralat tuh awalnya. Bukan 1006. 06 bukan. Jadi kocak tuh. Lah diralat gimana nih? Nah, ternyata lebih panjang dari yang aku pikirkan. Terus ada elevation change juga gitu. Jadi jadi emang ribet banget dan sangat teknikal. Dan semua rider itu bilang pokoknya di sini kalau mau cari braking marker itu susah. Titik pengereman lah gitu ibaratnya. Makanya suka yang overshoot lah, kurang lah. Jadi nggak nemu-nemu gitu. Dan Pecco Bagnaia juga bilang ini racing line itu banyak. Betul. Gak tahu lo mau pilih yang mana gitu. Di beberapa sektor itu bisa macam-macam. Tapi ada beberapa sektor lagi yang cuma satu. Karena kan cuma 12 meter dong lebarnya. Bener, jadi bingung juga sebenarnya ya. Buat ini. Sirkuit ini tapi menyenangkan sekali. Nah Luca Marini menjadi yang tercepat di hari Jumat. Dan dia ini juga emang salah satu spesialis yang cukup gampang beradaptasi sama sirkuit baru. Mandalika kan juga dia tercepat. Ya kan? Terus udah gitu hari Jumat ini bukan pertanda yang baik. Di hari Jumat. Buat dua Yamaha karena jebol nek gearboxnya dua-duanya. Jadi mereka tuh nggak bisa bikin lap banyak. Jadi sebagai perbandingan ternyata Yamaha itu total lapnya pas hari Jumat dari Fabio sama Franco itu 27 lap doang selama 70 menit sesi FP1. Sementara di Ducati sesi yang sama mereka kan punya 8 motor nih. 100 berapa? 93 lap. Ya motornya 8 Kak. Ya kan? Soalnya begitu si Fabio Quartararo 2 kali gearboxnya bermasalah, Franco Morbidelli langsung dipanggil juga gitu kan. Jangan running dulu deh takutnya kenapa-napa. Nah, terus udah gitu yang menarik juga adalah hari Jumat duo Honda akhirnya lolos langsung ke Q2. Terakhir tuh kapan ya Mas Joni? Jepang 2022. Lama banget loh, hampir setahun loh ini. Dan akhirnya hari Jumat juga kita dapat kabar bahwa sesi lapnya semua nih pas race itu dikurangin. Jadi sprintnya jadi 11 lap, Moto3 jadi 16 lap, Moto2 jadi 18 tapi akhirnya diturunin juga karena ada red flag ya. Terus MotoGP jadi 21 lap. Pertanyaan aku adalah setelah sesi hari Jumat semua kan ngeluh panas banget, terus humid banget. Mas panas apa sih? Jadi kayaknya orang Indonesia banyak yang bilang paling di Mandalika sama. Enggak. Gimana sih Mas Joni? Jadi panasnya itu memang hampir mirip. Cuman kelembapannya jeng. Soalnya mereka pada bilang Sepang itu dikira udah panas banget, tapi ini lebih panas. Si Sepang tuh masih berkisar 60-70 kecil. Nah, kemarin itu di India itu karena dengan kondisi saat ini matahari lagi ada di utara nih, ya panasnya tuh sampai 70 sekian. Dan makanya kemarin tuh sebenarnya agak blessing in disguise juga saat harus
ada masalah condition track, kemudian dimundurin. Makanya di 2 sesi itu untung sampai Marcella nggak sore. makan. Ya, Marcella dikasih lebihin gitu. Iya. Thank you gara-gara lu gitu. Jadi Iya. dimundurin. Nah, cuma problemnya sebenarnya kalau kelembapan ini tidak hanya serta-merta mempengaruhi ke si pembalapnya yang sampai kemarin kita melihat ya cepat dehidrasi dan bahkan kemarin di balapan semua loh itu benar-benar kecapean, tapi juga pada sisi teknis. Karena pada saat kelembapan tinggi si Ecu ini ya akan baca pasokan bahan bakarnya beda lagi. betul Itu. tahu nggak sih itu terjadi di F1 juga waktu di Singapura. Dan kemarin juga itu juga kelembapan juga yang menjadi faktor penentuan tekanan angin. Setuju. Itu. Jadi ternyata aku juga baru tahu. Aku pikir ya kan aku juga nggak ngulik-ngulik mesin banget ya kan, nggak paham-paham banget. Betul. Jadi kalau misalnya kalian nonton F1 waktu di Singapura kemarin, tiba-tiba si mobil Red Bull itu blow on banget. Udah gitu kan F1 kan di sirkuit jalan raya, Iya. agak ada yang terbuka-terbukanya. Nggak ada angin sama istilahnya. sekali betul kan, Cama, Betul. tos dulu kita. Nah jadi kemarin tuh juga aku sempat ngobrol, tapi kan karena aku anak baru F1 ya gitu. Kenapa ya kok Red Bull bego banget di sini gitu kan, dia blow on banget, jadi nggak dapat segala macam. Terus kebetulan yang suka DM-DM sama aku banyak sih gitu. Mbak, itu gara-gara humidity tahu gitu. Oh, ngaruh. Betul. Karena ternyata begitu di Suzuka ya gapnya jauh lagi. Oh, bener ternyata. Nah, itu ngaruh ya. ini problem. Makanya kalau di MotoGP ini, makanya kemarin tuh bukan kemudian wah kok disorein sih. Itu ada tinjauan teknisnya juga ke sana biar mungkin motornya bisa ya lebih karena perform. ecunya itu sebenarnya. Dan itu sebabnya tadi kalaupun mungkin harus lebih awal melakukan pengetesan, mungkin tidak akan ada masalah kemarin ini. Artinya pembalap udah ketahuan dan bahkan kan kalau kita ini kan nggak ada datanya sama sekali. Data. Orang misalnya pemasakannya pakai simulasi komputer. Dia pakai jatah ban dari alokasi untuk Red Bull dan Buriram yang notabene sirkuitnya hampir mirip. Dan katakanlah kemarin tuh juga sampai istilahnya tuh mereka tuh bukan cuman nyantai doang, tapi mereka ngecek lagi mana yang cocok. Dari semua pembalap tuh dikumpulkan datanya. Jadi sebenarnya kemarin itu yang menjadi kendala ya dari waktu yang sempit itu bukan persoalan yang visualnya lah, bukan, tapi ini cenderung ke teknis yang ke si performa motornya. Seandainya mungkin jauh-jauh atau dikasih kesempatan, oke, datangnya dari hari Senin boleh ngetes, mungkin itu akan cerita aja. Berarti sebetulnya jumlah lap yang dikurangi itu juga bukan hanya fisik ridernya, tapi juga untuk ketahanan motornya sendiri juga ya. Sendiri takutnya ntar karena ecunya. Ternyata kamu sensitif juga. Itu dia, dengan kadang-kadang ada yang bilang kalau pemain kelembapannya tinggi itu makin boros. Nah takutnya ntar lagi kenceng-kencengnya bensinnya habis udah. Oh gitu, oke. Terima kasih jawabannya Mas Jani. Nah jadi terbukti sekarang ya gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi hari Sabtu. Tapi ntar dulu, sebentar. Kasih minum dulu, kasihan. Sekarang kita masuk ke sesi hari Sabtu. Ini sesi quali. Sekarang kalau di MotoGP ngomongnya quali juga loh, nggak qualifying. Aku pikir quali buat masak. Tahu nggak ya sekarang ngomong quali siapa? Itu Pak RT. Bukan. Ya tapi kan ada yang lebih umum lagi. Marc Marquez. F1. Oh F1. F1 mah dikit-dikit quali day. Aku juga tadi quali. Aku pikir quali ini dari bahasa India gitu kan. Bukan. Ada salah satu hari rayanya kan. Iya. Dipawali. Ada lagi. Gak apa-apa, bukan orang India, maklum kalau salah ya. Nah, hari Sabtu akhirnya pole didapatkan oleh Marco Bezzecchi. Terus ada Jorge Martin di P2 dan juga ada Pecco Bagnaia. Starting grid-nya, nah ini tadi yang aku bilang. Ini Honda ini langsung tumpengan sebetulnya ya. Karena mereka dua-duanya ada di second row ya kan. Joan Mir loh, luar biasa kan. Joan Mir di P4, Marquez di P5. Quartararo ada di P7. P7 P8? P7. P7 ya? Tuh, benar P7. Terus udah gitu. Itu masih ada luka Marini nggak? Nggak ada. Oh iya dinaikin ya. Oh iya masih ada luka Marini. Terus menurut aku ini juga seperti pertanda. Tanda-tanda dari apa nih? semesta. Iji. Untuk Honda sama Yamaha. Rider-ridernya. Betul. Sabar dulu Mali. Dikira kita nggak kerja apa? Ya kan? Jangan marah-marah mulu. Dikira kita nggak kerja. Iya nggak sih gitu. Karena, tapi nanti aku mau tanya sama Mas Joni juga. Kenapa kok bisa berdua ini kompetitif banget di both international circuit ya kan? Nah,
Alex Marquez sayangnya di Q1 dia crash dan akhirnya yang awalnya sempat katanya double fracture di ribs ternyata kagak. 2, 3, triple. Iya. Terus dia bilang katanya 90% kemungkinan dia nggak akan bisa race di Jepang. Gitu nggak tahu sih ya karena tapi untungnya nggak perlu operasi ya. Nggak perlu operasi, cuma memang kan retak aja sih Jeng sampai istilahnya ada yang luka terbuka. Kalau ada luka terbuka itu harus dioperasi. Bener, tapi dia tuh soalnya high set dan ngebanting gitu ya. Ngebanting terus ketabrak sama motor juga Jeng. Oh, nah itu angle-nya agak sedikit nggak kelihatan tuh kalau Mas punya Joni. angle-nya mungkin dari depan tuh kelihatan dia istilahnya agak kehantam motornya juga. Mirip kayak Marc Marquez di Jerez 2020. Kalau itu kan hantamnya pas tulang. Kalau ini mungkin pas di dadanya. Oh, pantasan dia sampai nggak bangun banget dan cukup kan? lama kan prosesnya. Maksud aku kalau pemain udah sakit gitu dokternya langsung bawa atau apa ini lama. Akhirnya kan ya lagi-lagi ada yang dirugikan tuh gara-gara bendera kuning tuh. Di Gian Antonio masa kemarin tuh sempat bagus tuh. Kalau umpamanya mungkin nggak ada insiden itu, dia bisa tuh lolos ke Q1 langsung Q2. Fabio Di Gio tuh juga kemarin juga anomali loh, ya kan? Lagi anomali karena makanya. terancam posisinya gitu ya. Ya iya kan. Jadi nggak ada beban. Betul. Iya. Terus ada juga kejadian Pak RT Andorra, Alex Espargaro ini blunder. Jadi kan emang kemarin tuh banyak sekali kondisi. Buat bikin jus. Blender. Blender. Kesel banget deh. Jadi kemarin tuh banyak track conditions yang akhirnya bikin sesi tuh di-delay. Jadi Q2 tuh di-delay. Terus kalian bisa lihat nanti ini ya, ngomong-ngomong berkaitan dengan Pak RT Andorra ini, kita punya segmen baru. Nanti dulu, ntar dulu. Aku mau ngajak dia berantem soalnya. Kalau sarung tinjunya mana? Bisa, nanti aku siapin. Tapi yang pasti dia tuh marah-marah karena kayak nggak dikasih tahu nih gue gitu kan, dia marah-marah. Terus udah gitu, aku juga sempet tanya sama teman-teman di Instagram gitu kan, menurut kalian wajar atau dia lebay banget sih gitu. Aku juga mau tanya Mas Joni tapi nanti ya, kita berantemnya nanti dulu. Nah sekarang kita langsung masuk ke seri sprintnya. Sesi sprint. Akhirnya podium menjadi milik Jorge Martin. Pecco Bagnaia ada di P2. Marc Marquez akhirnya podium lagi di P3. Marco Bezzecchi sayang banget dia pas start ketabrak sama Luca Marini dan tapi dia emang ngamuk ya. Buset deh. Comebacknya. Bukan ngamuk lagi sebenarnya. Bertanduk dia tuh. Iya. Sat banget. Nah itu kalau mau ngomongin sat Marco Bezzecchi tuh finish di P5. Dan yang crash ada Luca Marini. Nah ini emang di turn 1 ya seperti yang diduga banyak orang. Udah diperkirakan, betul. Ya habis gimana nih kan lagi full speed banget ya. Full speed dia kayaknya emang. Itu kayak ada dam patch juga atau memang titik pengeremannya salah sih? Titik pengereman dia terlalu dekat. Karena sampai kemudian orang-orang udah ngerem, dia ngerem terus jadi-jadinya karena kaget atau gimana. Akhirnya lewat. Udah stopi nabrak Bezzecchi. Untung Bezzecchi-nya nggak sampai crash juga. Kalau main crash mungkin dia nggak akan bisa spektakuler comeback tuh dia. Jadi Luca Marini crash, Bezzecchi juga crash tapi dia bisa akhirnya finish di P5. Bradle juga, Augusto Fernandez juga semua di turn 1. Itu kan Bradle yang dirinya. Tapi kan Bradle-nya nggak kena long lap penalti ya, malah Luca Marini yang kena loh. Kurang signifikan aja kayaknya efeknya. Iya benar Luca Marini itu jadi dia kan dia langsung terbang ke Italia, dia langsung dioperasi karena collarbone-nya patah. Benar. Dan tidak terus balapan nanti sampai sampai paling ntar bisa Eropa jadi kali baru Indonesia juga enggak gitu ya. Dia. Terus dia tapi dapat long lap penalti yang harus dia lakukan di saat dia sudah declare fit untuk race. Tuh, tidak diulangi kesalahan. Kalau umpamanya jadi ya ini jadi kayak ya ketakutan melakukan kesalahan terus ya dihukum. Kalau aku sih ya udahlah. Udah dia cedera juga gitu, ngapain gitu, tinggal tapi kan nanti diprotes, ya, tapi kan jadi harus jelas. Udah gitu kan yang ketabrak kan temennya sendiri, kecuali temennya marah-marah tuh yang timnya protes, baru kalau aku sini kan. Tapi nanti dianggap nggak ini ya sih, nggak fair, ya kan? Ini kan betul. Nanti filmnya, tuh kan, aku susah banget di mata Mas Joni, aku salah melulu. Iya kalau mau ya Bradle juga kenal dong, ayo. Sampai ada yang bilang. Aku bukan film, sampai ada yang bilang, jangan marah ke aku. Oh jangan-jangan karena ini Augusto sama Paul Espargaro nggak bersaing, jadi kagak di. Jadi nggak apa-apa. Tapi anyway, nah ini adalah Alex Espargaro ini, dia juga sempat bilang minta maaf juga sih ke timnya meskipun nanti tuh kita bahas lebih lanjut lagi ya. Oke, nah sprint ini kalau menurut Mas Joni, performa Jorge Martin gimana di sprint? Sebenarnya jauh lebih ke ya dia sadar bahwa kondisi dia lagi saat yang terbaik. Kemudian juga ada insiden Marco Bezzecchi.
Oke. Makanya dia langsung ngegas jadi-jadinya, dan satu hal. Dan dia kayaknya tahu Peko Bagnaia belum 100% fit juga ya. Satu belum fit, kemudian Jorge Martin sadar bahwa dengan kondisi seperti ini dia ingin memaksimalkan sprint ini semaksimal mungkin. Yes. Tuh cuma sprint doang, 11 lap juga, tidak ada istilahnya. Pendek banget itu tidak terlalu mikir ntar mau ngapain. Makanya dia gas jadi-jadinya dan akhirnya dia berhasil menang. Oke. Nah, sekarang kita langsung bahas ke race hari Minggu. Yuk, siap? Boleh sekarang nggak atau mau minum lagi kamu? Wah, langsung aja. Langsung. Gaspol. Oke, hari Minggu ya. Hari Minggu. Nah, hari Minggu ini adalah, wah, ini gila banget sih. Podiumnya adalah menjadi milik Marco Bezzecchi. Dia benar-benar bilang, I want my revenge today. Beneran. Betul. Diwujudkan sama Marco Bezzecchi. Jorge Martin yang udah setengah mati akhirnya berhasil finish di P2. Dan ini adalah ketiban durian runtuh untuk Fabio Quartararo karena Peko Bagnaia-nya crash. Jadilah dia di P3. Marc Marquez juga out duluan. Ah, itu mah rezeki. Ini kayak Quartararo seringnya rezekinya dapat. Makanya, kayaknya orang Betawi ini dia nih, dapat durian runtuh mulu. Dapat durian runtuh mulu, bener. Apa jangan-jangan di rumahnya ada pohon durian dia? Durian runtuh. Best menang sekebon kalau katanya Mas Joni ya kan. Sekebon dia. Dan dia bilang bahwa saya suka banget dengan sektor 3. Karena di sini ada 2 chicane dan ada long corner yang pakai banking juga. Jadi menurut dia ini aku suka banget sektor 3 ini dan itu waktu terbaik dia tuh emang di sektor 3 kayaknya sektor 3 ya. emang. Betul. Nah, ini adalah hari yang istimewa meskipun makanya Jorge Martin luar biasa sih, dia warrior banget karena ini adalah podium ke-50. Jadi kalau kalian pas lihat mereka pakai baju ya kan. Ini kenapa sih pada ganti kaos? Oh, podium ke-50 buat Pramac. Luar biasa, betul. Nah, artinya apa? Dengan Peko crash. Iya. Poin championship-nya jadi tipis banget sama Jorge Martin, jadi cuma 13. Iya. Tapi kita bahas dulu, kenapa Peko Bagnaia bisa crash? Karena pilihan ban. Satu itu. Yang satu itu pilihan bannya memang agak aneh. Cuman 2 orang yang pakai hard soft. Peko sama siapa ya? Peko sama Franco Morbidelli. Sementara kalau Franco Morbidelli saya udah sadar bahwa dia mungkin coba untuk selama nahan mungkin sampai nanti di akhir-akhir ini bannya ada. Nah, setuju. Untuk Francesco Bagnaia ini saya pikir memang dia dari awal memang agak kesulitan. Bahkan saat ditanya oleh Simon Cravar, lu ada apa? Ini kayaknya emang motor gue lagi doyan stopi atau dia gitu. Untuk melihat kondisi bahwa dia tidak dapat settingan ban depannya. Makanya dia tuh nggak bisa pakai medium kan, dia ngelok terus katanya. Ngelok terus, akhirnya dia pilih dengan hard. Nah, kemudian saya pikir dengan dia kemarin bermain di belakang terus menempel seorang Jorge Martin, saya dipikir pikir akan ngikutin aja. Akan ngikutin, karena apa? Dia pakai hard, berarti dengan di belakang Jorge Martin, dia tidak akan bermasalah dengan kenaikan suhu ban. Berbeda dengan menggunakan ban yang lebih lunak, medium atau soft. Makanya saya pikir, mungkin dia akan coba di lap-lap terakhir. Ternyata kemarin belum sampai 10 lap, dia udah berhasil nyusul tuh di banking. Betul. Kabur lah, mungkin udah pas nih. Ternyata belum selap. Hilang dia, dan front end-nya. Lagi-lagi kemarin banyak banget masalah front end ya. Itu ya. Nah, satu hal ini yang lagi-lagi bahwa mungkin kalau ada uji coba dulu, ada semacam tes pengawalan, mungkin pembalap-pembalap akan bisa dapat infonya. Nah, makanya aku pikir tuh di setiap sirkuit baru tuh mungkin dimasukin ke dalam jadwal itu, ya kan, makanya, tes pramusim karena kan belum ada nyoba, belum ada data gitu. Itu makanya ini ya aku juga agak sedikit tidak setuju sih dengan Dorna memasukkan boot internasional tanpa tes dulu. Ini tanya dong Mas Joni, kemarin tuh waktu aku ngeliat Peko Bagnaia dari mulai sesi hari Jumat sih sebetulnya. Dia itu, ini nggak tahu karakter sirkuitnya yang membuat Ducati GP23 seperti itu. Atau kenapa gitu ya. Tapi kan dia bilang emang depannya dia nggak dapat. Jadi selalu ngelok. Tapi di belakang pas lagi braking itu shaking terus. GP23-nya. Nah itu kenapa? Apakah karena sirkuitnya atau apa? Karena ini sirkuit baru. Jadi semua shaking terus loh. Settingannya pasti murni baru, semua pembalap itu dari nol semua. Iya. Artinya coba dari yang paling minim, yang paling terbaik sampai yang mirip-mirip dengan sirkuit ini tuh dicoba. Nah, dengan jangka waktu yang sangat sempit. Kenapa saya bilang sangat sempit? Berbagai macam delay, kemudian cuaca juga menyulitkan. Ini jadi pembalap agak sedikit cocok-cocokan. Makanya ya Honda yang katakanlah bisa cukup tampil baik, saya rasa itu pun ya nggak terlalu maksimal. Bahkan seorang Marc Marquez bilang, oke sprint dapat, cuma nggak tahu nih pas balapan. Makanya crash deh akhirnya dia. Jadi memang ini semua pembalap dikondisikan buta
sirkuitnya seperti apa. Mungkin kalau seandainya sempat menjajal tes atau apa itu udah ada gambaran, oh seperti ini dan mungkin udah ada referensi. Dan kemarin tuh kalau saya lihat kenapa banyak yang bilang sulit menentukan titik pengereman? Ya karena info ya, emang nggak ada. kecil Betul, gitu. betul. Mau bikin gede gitu. 50, 20, 10 jadi pembalap, oh ini titik pengereman di sini. Mungkin akan berbeda. Jadi ini yang kan mereka cari sendiri-sendiri braking markernya kan. Makanya kemarin tuh jadi kayak semacam ada pembiaran entah sengaja atau apa. Tapi kalau saya jujur, seandainya mungkin di prepare lebih baik, ada sesi tes, ada uji coba, mungkin akan lebih menjamin keseruan lagi balapannya. Betul, karena jadi ini kan kayak kesalahan-kesalahan yang nggak perlu gitu yang dilakukan, ya nggak sih? Nah terus udah gitu kemarin juga ada sejarah yang tercatat, yaitu Mir akhirnya finish dapat poin. Alhamdulillah John Mir, seneng loh ya kan? Iya, meskipun teman satu timnya harus crash, Marc Marquez, tapi nggak apa-apa. Nah terus udah gitu ada juga Jorge Martin yang ini kalau ada banyak yang nanya kan, itu kenapa sih kok leadernya bisa kebuka gitu kan? Iya. Ingat Katalunya 2021 waktu Fabio Quartararo dia melorotnya sampai bawah sih. Terus chest protectornya juga sampai lepas gitu. Nah tapi kalau Martin ini apakah, kan kemarin Alpine Stars lagi disorot ya? Lagi disorot kan? Terus begitu mereka lagi anniversary juga. Ya kali deh ada malfungsi lagi. Pas Misano ya lagi anniversary ya? Tapi nggak mungkin dong harusnya. Malfunction itu bukan terjadi di laddernya, tapi justru memang Martin sengaja membuka laddernya karena dia kepanasan banget nih, pedok crew dia buka, dia pelorotin dikit supaya masuk anginnya. Karena emang benar-benar kita sih nggak mau masuk angin dikerokin ya. Betul. Cuma kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa aspek. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya stamina Martin memang masih dipertanyakan, Jeng. Karena dia yang kepayahan banget ya. Dia doang yang kepayahan. Bagaimana Bezzecchi, bagaimana Quartararo, dia cuman ngos-ngosan tapi tetap hasilnya fisiknya cukup bagus. Artinya apa? Memang ya sebenarnya ini sektor yang dari dulu lemah dari seorang Jorge Martin. Makanya dia kalau di cuma sprint doang kan. Jago, betul. Dan bahkan tahun lalu kalau mamanya sprint bagus malah godek di balapannya. Tapi tahun ini sebenarnya udah ada kemajuan. Karena apa? Karena ada perubahan tampuk pimpinan di Pramac Racing. Tampuk pimpinan, tahu nggak? Kalau kemarin kita punya Soko Guru, sekarang kita punya tampuk pimpinan. Iya, Jang. Jadi kemarin kan bos gede. Iya, manajer timnya Gino Borso itu gabung. Dan dia anak muda. Fokusnya emang di fisik ya. Dan akhirnya dia fokus ke pembalap Pramac Racing saat itu tuh saat ini tuh Zarco dan juga Martin ditempa fisiknya dari awal, dan itu sampai Johan Zarco pun berterima kasih bahwa wah berkat Gino Borsoi kasih porsi fisik lebih bagus, stamina makin oke. Dan Jorge Martin pun kan akhirnya mencetak kemenangan. Tapi kemarin wah parah sih. Ini benar-benar di Parverme aja sampai Dr. Angel Carte tuh datang untuk wah segala macam tuh dikasih. Jorge Martin sampai miss wawancara dengan Simon Cravar. Karena emang nggak bisa. Betul, dari pucet, sini di podium masih pucet. Atau jangan-jangan dia nggak pemanasannya dengan baik kayaknya mungkin. Jadi kemarin dia sampai ngos-ngosan dan bahkan sampai ketemu ngobrol pun sampai saya rasa ini kemarin seandainya ya kalau mamanya diputer balik lagi gitu, kalau kita hidup di kaset tinggal di rewind gitu. Peko kasih tahu, Peko lu tahan aja, Wong Martin ntar ngos-ngosan, tapi kan nggak mungkin kan? Nggak bisa. Nah tapi sebenarnya ya Mas Joni, sebelum kita tutup segmen ini, singkat aja. Iya. Kalau kita lihat kenapa Honda sama Yamaha justru di boot international circuit ini bisa kompetitif. Padahal long straight-nya, amit-amit panjangnya, apalagi buat Yamaha kan. Tapi apa yang menyebabkan, apakah ini mungkin ada titik cerahnya atau apa sih sebenarnya, faktor apa? Sebenarnya lebih ke faktor bahwa sirkuit ini buat semua pun baru, Jadi Ducati kemarin itu itu belum ke titik maksimalnya. Toh mereka pun mengatakan, buset, oke nih bisa bersaing. Tapi pada saat kualifikasi, buset, Ducati bisa lebih cepat lagi. Artinya memang kondisinya karena mereka datang ke sirkuit yang baru, tidak melakukan pengetesan, tidak ada data sama sekali, benar-benar masing-masing ngulik. Di situ yang akhirnya menunjukkan. Jadi kalau umpamanya ada istilah, saya sempat bilang tuh, ya kalau begitu buat menguntungkan Honda dan Yamaha, sirkuitnya baru aja semua gitu loh. Bikinnya di mana dong? Iya, ya kan itu paling gampang. Jadi saya yakin analoginya gitu ya. Betul, ketemu di
ronde berikutnya nanti yang notabene udah punya data pasti makin ketinggalan lagi. Betul. Nah, ini klasemen sementaranya Pecco Bagnaia masih memimpin dengan 292 poin. Jorge Martin selisih 13 aja, 279 dan Marco Bezzecchi 249. Udah nih antara mereka bertiga aja nih. Nah, ini sebelumnya best moment deh satu-satu, Mas Joni dulu. Apa? Saya best momennya adalah Marc Marquez podium 3 sprint. Jadi kangen banget kayak Marc Marquez. Aku kira kamu anti Marc Marquez. Lah, emang? Karena saya sekarang mendukung Marc Marquez untuk jangan pindah dari Honda. Tuh, dibayar Honda nggak? Enggak dong. Enggak, karena apa? Kenapa? Saya berharap nanti apa yang dibocorkan oleh Alberto Puig kejadian itu akan menjadi dahsyat. Seorang Marc Marquez duet dengan orang penting MotoGP ini, bisa bikin Honda makin wow lagi. Justru seru ya gitu. Betul. Nah, kalau aku best momennya adalah Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi itu banyak banget yang bilang he is the superstar in the making. Artinya dia memang superstar yang lagi dibentuk nih sekarang. Tapi dia tuh kemarin waktu menang, dia bilang kan di Parc Ferme, kemenangan ini aku dedikasikan untuk Filippo. Jadi ternyata Filippo ini adalah teman baiknya dia, sama-sama main motor lah gitu ya. Meninggal dunia minggu lalu. Jadi dia sedih banget dan dia mempersembahkan kemenangannya untuk Filippo. Jadi emang dia tuh bukan cuma menang aja, pole position juga. Iya. Makanya kalau sayang kemarin, aja sprintnya. Iya, kalau sprint tuh tiga-tiganya buat Filippo tuh. Itulah. Nah, kita sekarang break dulu karena kita mau masuk ke segmen baru abis ini. Oke. Sekarang, tadi best moment udah, ini sebetulnya sekarang adalah segmen terakhir. Tapi aku mau masukin segmen bonus buat kalian. Jadi biasanya nih kan kalian suka bilang, Mbak Lucy sama Mas Joni kompak ya, kayak gak berantem, gak pernah Siapa bilang? beda pendapat, ngomongnya baik-baik aja. Gak tahu aja. Tapi sekarang ya demi kalian, aku tuh ngajak Mas Joni untuk jujur. Karena kan kita tuh gak pernah selalu akur. Kadang-kadang memang pendapatnya berbeda, tapi kalaupun pendapatnya sama, julidnya tuh amit-amit sebenarnya kita berdua. Cuman kadang kita nggak buka aja. Tapi demi kalian di sini di Pedok Talk, di segmen ini namanya aku kasih nama kata kamu, kata aku. Kata kamu versus kata aku. Jadi aku akan ngasih satu topik, satu bahasan. POV-nya Mas Joni gimana, POV aku juga gimana. Kalau misalnya sama, ya nggak apa-apa. Kalau sama, berarti kita harus lebih julid. Tapi kalau beda, kita berantem. Setuju ya? Siap. Kali ini bahasannya adalah tentang kemarahan Pak RT Andorra di box. Jadi yang pasca Q2 kemarin sesinya di delay, terus dia nggak dikasih tahu sama timnya, padahal timnya juga nggak tahu gitu kan. Karena emang kan kemarin hektik banget di Boat International Circuit. Dia masuk balik lagi ke boxnya dia gebrak dong. Marah lah segala macam. Nih kalian lihat ya, kayak begini. Waktu Mas Joni melihat video ini, pertanyaan aku cuman dua pilihannya. Wajar dia marah, sampai gebrak segala macam dan teriak-teriak ke semua timnya, atau lebay banget dia. Saya sih bilangnya lebay banget. Lebay banget. Alasannya Mas Joni? Satu yang digebrak itu adalah Siapa sih? Tapuk pimpinannya Aprilia Racing. Tapuk pimpinan. Yaitu Polo Bonora. Jadi kalau di Ducati itu sama dengan Davide Tardozzi. Artinya dia yang melakukan strategi segala macam. Cuman dalam hal ini kan kalau kita melihat, kenapa saya bilang lebay? Polo Bonora itu ya kalau diwawancara tuh orang yang paling informatif. Tidak menjemunyikan apapun tentang Aprilia. Aprilia jelek, dia bilang ada masalah. Aprilia bagus, emang lagi ada pengembangan. Dan bahkan ya dibandingkan dengan manajer Alberto Puig atau bahkan Mario Meregali yang udah lebih lama di MotoGP, mereka cenderung memilih kata-kata untuk menyembunyikan apa-apa masalah ini. Polo Bonora enggak. Dan bahkan dia yang bilang bahwa iklim di Aprilia itu emang berbeda. Bagaimana ketahuan beda antara Maverick Vinales dan juga Alex Espargaro, namun disupport sepenuhnya.
Dan kemarin dimarahin, ya kalau kata orang Sunda tuh culangung. Culahung. Iya. Yang artinya silakan Culangung terjemahkan. ya tidak sopan lah sampai marah seemosi begitu ke orang tua. Gitu. Beleguk sih ya kalau Nah, katanya orang Sunda itu, teh. Ya. Betul dia. Akhirnya karma kan. Kualat Crash. makanya Kualat. 2 kali crash. Dan lagi pula kalau kemarin kita melihat sebenarnya benar kata Jeng Lucy tadi emang hektik di sana dan Iya juga benar. catat jamnya yang kemarin dipakai adalah jam India. Sementara perbedaan jam India ke kita itu ya kalau orang-orang kan sejam, 2 jam bulat gitu. Ini enggak, jam setengah. Ada setengahnya, ya pusing juga. Makanya mungkin kemarin udah sedikit hektik, salah informasi. Cuman ya saya nggak terima gitu kalau seorang apalagi Alex Espargaro Karena senior. harusnya kualitasnya dia tuh nggak kayak Kualitasnya gitu, nggak seperti ya nggak sih? itu. Maksudnya gini deh, aku juga selama ini selalu respect banget dengan Alex Betul. Espargaro yang dia tuh kenapa sampai kita julukin Pak RT Andorra? iya. Karena dia tuh selalu kayaknya ngumpulin Ngomong rider-rider ini, muda kayak betul. kemarin sebelum berangkat ke Boot International Circuit, kita latihan dulu di Latihan rumah aku, dulu, kita betul. simulasi anak-anak ya kan? Betul. Itu tuh enak gitu dilihatnya dan Iya. gimana cara dia tuh bisa bikin keadaan tuh jadi enak. Betul. Nah kemarin pas aku ngeliat kayak gitu, jujur respect aku ke Alex Espargaro jadi berkurang. Karena menurut aku satu, itu nggak mengakibatkan dia kehilangan posisi apa-apa kok. Betul. Malu aja malu. Betul. Iya, malu. Iya. Dia kan bilang di postingannya dia minta maaf. To be fair emang dia minta maaf Tapi gitu. pakai bahasa Spanyol juga. Iya, kan kita nggak ngerti. Iya. Pakai translate dong, jangan males. Ada ya? Ada. YouTube ini kalau mau ditranslate ke bahasa Arab juga bisa. Tapi sebenarnya dia kan bilang, ya ini embarrassment, ada adrenalin Iya, segala macam. betul. Kalau ngomongin adrenalin sebetulnya itu yang kejadian sama Pecco Bagnaia sama Maverick Viñales di French GP. Satu Itu adrenalin karena lo lagi race. Lagi race. Adrenalinnya lagi tinggi. Lah ini kan baru mau Qualifying qualifying Q2, belum betul, mulai. Betul. Bahkan belum mulai, nggak ada kesalahan apapun. Tidak cuman ada. malu aja. Iya, cuman dan juga kan dia Kenapa pulang terus sebentar keluar lagi. Ya gitu. iya. Udah aja gaya-gaya aja gitu kan bisa disorot jadi FYP ya. Iya, For FYP. your page jadi wah jadi namanya Trending di TikTok trending loh, TikTok. ya kan? Cuma nggak boleh jualan sekarang kalau di TikTok ya. Oh gitu ya. Mematikan UMKM katanya. Oke. Gitu. Nah makanya sebenarnya kalau aku boleh julid banget ya, aku nggak suka banget sih sama Alex Espargaro kemarin. Meskipun ya to be fair dia udah minta maaf gitu ya. Tapi ini juga jadi orangnya kayak gini Betul, ternyata. Ya kan? betul. Maksudnya Iya, nih iya, memang iya. harus hati-hati karena seorang rider itu tingkah lakunya tuh sangat disorot. Iya Ya sih. nggak usah rider. Mas Joni sama aku aja Iya, dijulitin gimana makanya. rider MotoGP ya nggak? Meskipun sampai kemarin tuh ada Apa? istilahnya pembelaan. Oh mungkin karena selama sepekan dia kesulitan. Ya, sampai dia kan ribut sama Maverick Viñales juga kan. Iya. Nyebelin kan. Tapi kan yang jelek motornya bukan cuma Bukan dia. masih pernah menang. Betul, Lah, Marc Marquez, betul. halo. Iya, Marc Marquez salah. Fabio Quartararo, halo. Franco Morbidelli, halo. Iya. Jadi nggak alasan lah menurut Siap. aku kualitas seseorang itu ditentukan sama bahkan keadaan dia lagi terpuruk pun, dia masih bisa memperlakukan orang lain, apalagi nih teman satu timnya. betul. Waktu bapaknya kecepatan selebrasi 1 lap, Dia nggak marah-marah tuh. nggak dimarahin tuh Iya. sama timnya. Ayo coba dibalikin lagi ya Pak Alex Espargaro ya, kalau Bapak nonton Pedok Talk itu juga, kalau nggak juga nggak apa-apa. Siapalah kita. Oke, kita akan langsung masuk ke Circuit Facts untuk Motegi. Ini Motegi nih sirkuit yang aku juga suka banget karena banyak battle-battle yang seru banget di sana. Stop and go. Seru ya? Kemudian tikungan 13 itu yang benar menentukan masuk ke victory. Iya. Victory Chicken yang Iya. kemudian ini Itu pokoknya fight-nya biasanya paling heboh di situ paling tuh. heboh. Waktu apalagi yang paling identik adalah Ducati Honda Dovizioso Marc Marquez. Iya. Tahun 2022 podiumnya adalah milik Jack Miller. Jack Ini Miller. juga hektik banget soal di Betul. Motegi. Dia berhasil menang, Brad Binder di posisi kedua dan juga Jorge Martin di posisi ketiga. Nah ini nih, Itu dia. Pecco Bagnaia. Kemarin tuh kan ada podcastnya MotoGP juga yang Betul. diinterview Paolo Ciabatti. Paolo Dia Ciabatti. juga sempet ngomongin tentang momen ini. Iya. Dia bilang, aduh emang ya Jepang itu kemarin itu kesel banget karena dia jatuh di lap terakhir. Itu satu. Lagi fight sama Quartararo Betul. yang sebenarnya juga Tidak nggak perlu-perlu, penting, nggak penting-penting banget gitu ya. Iya. Makanya aku kemarin hanya berdoa mudah-mudahan crash di boot ini untuk buang sial nanti di Iya. Motegi, jangan kejadian. Karena kalau kita Ya nggak melihat sih? performa Martin ini lebih bagus kan. iya. Dan satu hal Fisiknya. kalau kita lihat perbandingan flyaway round, ini sampai Malaysia itu Martin lebih oke Jeng. Iya, betul. Makanya seandainya Martin tidak dibendung di Jepang, ini akan menyulitkan buat
Masuk ke Bank Aku Naya. nggak apa-apa deh, tapi Bezeki aja. Ya, Jeki. Persoalannya apa? Ini dua orang ini menjadi sangat sengit. Ini karena akan menjadi catatan sejarah juga, Jo. Iya sih. Satu, buat Peko, dia akan menjadi pembalap pertama yang bisa pakai nomor start 1 dan menang dua musim berturut-turut. Buat si Jorge Martin, dia akan menjadi pembalap pertama non pabrikan juara dunia kalau sampai dia bisa berhasil. Sejarah Ya, sejarah dua-duanya. Bener. Mas Joni kasih prediksi dong, tapi aku mau kasih kado dulu buat kalian. Kado. Buat saya? Kita lempar dulu dong, kita lempar. Bukan. Kirain buat Jadi kan saya. aku kan kita kan bermain bersama MotoGP Guru kan. Jadi coba di sini diberikan coba bilang dari topi awal, sama dari t-shirtnya awal aja, topi sama t-shirtnya gitu aja. MotoGP Ikutan ada dong, ini, ada ini. kamu. Waduh, ikutan. Mas Joni, silakan berbicara ke depan kamera. Aku mau ambil hadiahnya dulu. Oke, silakan. Mas Joni, prediksi Motegi race-nya aja deh, race-nya Jadi aja. saya Motegi itu yang main race-nya sama yang Brembo. mungkin Siapa? Bezeki, Martin, Ini race. dan Marc Marquez deh. Kenapa sih kamu nggak pilih Bagnaia? Bagnaia kan karena lagi down nih. Kalau pemain lagi down tuh kadang-kadang comeback-nya agak lama. Tadi prediksi sprint atau race? Race. Bezeki, Martin. Marc Marquez. Dia tuh emang Kali dia ketemu ngobrol gitu. Deal jadi motornya tiba-tiba ada sesuatu gitu. Jadi bisa aja. Mudah-mudahan kan prediksi. Ya mudah-mudahan. Kalau aku prediksi aku nanti aja di MotoGP Guru kalau aku ya. Biar Mas Joni aja. Jadi mulai seri Indian GP kemarin. Dari kemarin. Pokoknya kalau misalnya kalian masuk ke MotoGPGuru.com, ini bukan apps ya, jadi kalian buka websitenya MotoGPGuru.com. Kalau belum register dulu, gabung sama Liga Aku di Pedok Talk. Kalau gabung sama Liga Aku nih Mas Joni, yang prediksinya benar nih, contek aja Mas Joni kalau mau prediksinya ya. Kalau misalnya poinnya paling tinggi di selama seri itu, jadi Indian GP kan kemarin udah. Pemenangnya pokoknya yang paling tinggi serinya adalah kalian dapat ini langsung. Aku kasih dua-duanya nih. Ini ada t-shirt timnya Gresini Racing sama ada topinya. Ini kan bisa dipakai buat ke Mandalika nanti. Ya dong. Cakep kan? Apalagi kalau kalian menang sekalian VIP Pedok Access-nya. Bawa itu bawa spanduk pakai baju itu. Marc Marquez gabung dong. Iya, Marc Marquez ini dong. Kamu gak mau kembaran sama aku. Terus ada juga hadiah tambahannya. Jadi aku tahu Mbak susah banget tahu bikin prediksi MotoGP Guru. Iya aku tahu, aku juga salah banyak. Kemarin bener tapi kan? Yang Quartararo bener, Quartararo-nya doang. Tapi kan yang sprint bener. Iya bener. Sprint bener kan? Iya. Jorge Martin. Lumayan lah ya, tapi yang pole juga bener deh polnya. Polnya Bezeki, betul. Pinter ya kamu. Nah, kan kamu mengamati aku, pinter banget. Jadi kalau misalnya kalian merasa sulit untuk melakukan prediksi di MotoGP Guru, tenang. Jadi aku juga punya, ini juga dari teman-teman MotoGP Guru. Ini tahu nggak ini apa? Brembo. Ini biasanya kalau Ducati juga pakai Brembo nih tuh. Brembo. Asli ya kan? ya. Nggak apa-apa kalian belum kebeli di Avelnya. Tapi ketemu ya. Ada topinya dari aku. Jadi ada topi, ada juga t-shirt Brembo. Nah ini Brembo ini rem yang kayaknya selalu partneran sama Ducati ya. Betul, emang ya. Betul, jadi ini akan aku kasih salah satu buat kalian yang berhasil mengajak dua orang temennya buat ikutan gabung di Liga Aku. Kurang banyak. Caranya gimana? Saking baiknya aku. Oh saking baiknya, dua ya? Dua aja, ya kan? Buruan dua aja cukup. Makanya betul. Mas Joni misalnya mau ngajak si A sama si B gitu. Mas Joni langsung aku kasih kalau ngasih t-shirt yang ini gitu, oke? Siap, cakep. Jadi silakan ikutan di MotoGPGuru.com. Berarti aku juga harus ngingetin kalian juga, bukan cuma hadiah-hadiah ini yang aku punya, tapi aku juga masih punya giveaway untuk 100.000 subscriber. Dan kita semakin dekat dengan Mandalika, tinggal aku pikir berapa minggu lagi nih? Dekat 100.000. Belum. Mandalika tanggal 10, 15 jam, 2-3 minggu lagi lah. Iya ya, 3 mingguan lagi ya berarti ya. Lagi. Nah jangan lupa, jadi ini Ducati Indonesia masih ada tiketnya. Masih ada nggak sih? Masih ya, tapi tinggal dikit. Iya. Jadi kita udah dapat konfirmasi nih pokoknya Peko, Bagnaia, dan Enea Bastian ini beneran akan datang ke Jakarta. Kita bisa meet and greet sama dia, bisa dinner juga sama mereka berdua. Mudah-mudahan ada Paolo Ciabatti, ada Gigi Dalinya juga, berarti bisa kita tanya. Ya kan? Terus, pokoknya kalau kalian pengen dapetin kesempatan untuk ketemu sama mereka, deket-deketlah sama Ducati Indonesia. Jadi silakan dicolek teman-teman Ducati Indonesia, tanyain masih ada nggak sih paket grandstand-nya, karena itu juga di zona A, cakep banget. Dan udah dapet Ducati fan kit juga, ada topi, ada t-shirt, ada balloon clapper. Kalau mau yang lebih sultan lagi juga ada
ada VIP box package. Ini malah kayaknya cuma tinggal dikit banget. Tapi makanya cepet-cepet karena ini dapat jalan-jalan ke pedok. Kan, mantep kan? Terus kalian juga bisa private jet juga boleh, jadi aku bisa nebeng. Pengennya nebeng yang gratisan. Kalau gitu sekarang kita harus udahan dulu. Terima kasih banyak Mas Joni sudah hadir. Kita akan ketemu lagi. Jangan lupa ya kita berdoa yang banyak, mudah-mudahan Peko Banyaya sama Enia Bastian ini sehat-sehat. Amin. Dan ya Enia nggak apa-apa lah karena emang dia udah cedera kan. Ya, tapi Tapi dia datang kok nanti ke Indonesia. Iya, tapi sempat latihan kok, latihan naik motor. Ini pada saat lagi? Iya, lagi latihan di Misano apa di mana gitu naik motor V4R itu V4S. Oh ya? Latihan. Luar Jadi kalau biasa. kita melihat ya jangankan Enia Bastian ini. Si Alex Rins juga kan berusaha meskipun memang dia kayaknya belum Iya bakal sih. balik. Ya karena syarafnya susah banget gitu kan untuk bisa diprediksi. Jadi cepat sembuh lah. Amin, amin. Kalau gitu kita akan ketemu lagi di Pedok Talk selanjutnya. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga ajak temannya semua yang lain supaya kita langsung bisa segera menuju ke 100.000 subscriber. Saya Lucy Wiryono, Mas Joni Lono Mulia pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Dah.